Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Arif 15 dalam video pembelajaran matematika SMP kelas 9. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Pada video ini yang akan kita pelajari yaitu volume dari kerucut. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat dari putaran. Contohnya adalah gambar ini. Ini adalah segitiga TOA, di mana siku-siku di sudut O. Dari segitiga siku-siku ini kita putar sebesar 360 derajat. Sehingga membentuk sebuah kerucut. Unsur-unsur dari kerucut. Yang pertama adalah bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir. Ini bentuknya adalah lingkaran. Namanya disebut dengan bidang alas. Kedua, diameter bidang alas atau D, yaitu ruas garis AB. Garis A sampai B ini disebut dengan diameter bidang alas. Kemudian C, jari-jari bidang alas. Jari-jari atau R. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sehingga dari garis AB, maka jari-jarinya adalah AO dan OB atau OA dan OB sama saja. Bisa juga OD. OD itu juga jari-jari bidang alas. Kemudian D, tinggi kerucut atau T. T ini garis CO, itu adalah tinggi dari kerucut. Tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Pusat bidang alasnya di sini O. Jadi CO itu adalah tinggi kerucut. E, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Ini yang melingkar di sini. Ini disebut dengan selimut kerucut. Jadi misalkan ditanyakan luas dari selimut kerucut, berarti yang ditanyakan hanya yang melingkar ini saja. Alasnya tidak dihitung. Kemudian F, garis pelukis atau S. Nah, ini yang gambarnya miring, ini adalah garis pelukis. Ini bukan garis sebenarnya, karena bentuknya ini adalah melengkung, sehingga S itu disebut dengan garis pelukis. Pengertian dari S itu sendiri adalah garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran C, B. Jadi ini disebut dengan garis pelukis. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan antara R, S, dan T. Kalau kita perhatikan, R di sini adalah jari-jari dari lingkaran. S adalah garis pelukis, dan T adalah tinggi dari kerucut. Ketiga garis ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya terletak pada titik O. Sehingga ketiga garis ini merupakan bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Hubungan antara R, S, dan T pada kerucut bisa dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Yang pertama, jika kita mencari S, maka cara
Caranya adalah menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, karena berlaku teorema Pythagoras. Kemudian R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan T kuadrat. R sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Sedangkan T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Hari ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah limas. Kemudian ini adalah kerucut. Pada dasarnya, kerucut merupakan limas karena memiliki titik puncak, sehingga volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oleh karena alas kerucut berbentuk lingkaran, volume kerucut dinyatakan oleh rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sehingga karena alasnya tadi berbentuk lingkaran, maka volumenya menjadi 1/3 kali luas lingkaran adalah pi R kuadrat, atau pi kali R kali R dikali tinggi. Atau bisa juga dituliskan 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Ini adalah volume dari kerucut. Contoh soal yang pertama. Diketahui jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Penyelesaiannya seperti ini ya. Kita gambar dulu kerucutnya seperti ini. Dan kita tulis yang diketahui. R sama dengan 7 cm atau jari-jarinya 7 cm. Berarti di sini R sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi sama dengan 12 cm. T sama dengan 12, tingginya yang ini, R-nya yang ini. Ditanyakan volume kerucut. Penyelesaian rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Karena di sini R-nya 7 cm, maka pi kita menggunakan 22/7. Jadi saya masukkan di sini 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 7, ini R-nya 7, R kuadrat ya, jadi R kali R, 7 kali 7 dikali tingginya 12. Cara mengerjakannya ini, karena 7-nya sama, bisa kita bagi 7 dibagi 7, tinggal 1. Kemudian 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4, sehingga perkaliannya tinggal ini, 22 dikali 7 dikali 4. Jadi sama dengan 616 cm3. Karena volume, maka satuannya harus pangkat 3 atau kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 616 cm3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki jari-jari 2,5 desimeter dan tinggi 9 desimeter. Jawab. Diketahui R sama dengan 2,5 desimeter. Jari-jarinya 2,5 desi ya. Kita tulis di sini. R sama dengan 2,5 desimeter. Kemudian T, tingginya 9 desimeter. Bisa saya tuliskan di sini, T sama dengan 9 desimeter. Ditanyakan volume kerucut. Maka penyelesaiannya, kita tulis rumusnya dulu.
volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kali T. Karena R-nya adalah 2,5, maka pi kita pakai 3,14. Tidak pakai 22/7. Pakai 3,14. Kita masukkan 1/3 kali P-nya 3,14 dikali R-nya 2,5. 2,5 kali 2,5 dikali T-nya 9. Di sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 9 dan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kalau sudah sampai sini, tinggal kita kalikan. 3,14 kali 2,5 kali 2,5 dikali 3. Maka hasilnya adalah 58,875 desimeter kubik. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 58,875 desimeter kubik. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar kerucut ini. Diketahui panjang OA, jika panjang OA sama dengan 30 mm dan TA sama dengan 5 cm. Hitunglah volume kerucut di atas. OA-nya ini berarti jari-jari ya. Kemudian TA itu adalah garis pelukis, bukan tinggi tetapi garis pelukis. Kemudian ditanyakan volume kerucut. Jawab, diketahui OA sama dengan R atau jari-jari sama dengan 30 mm. 30 mm itu berarti sama dengan 3 cm. Kemudian TA itu adalah garis pelukis atau S sama dengan 5 cm. Ditanyakan volume kerucut. Bisa kita tulis di sini R sama dengan 3 cm. Kemudian S sama dengan 5 cm. Karena yang ditanyakan adalah volume kerucut, maka kita harus mencari tinggi dari kerucut itu dulu. Caranya seperti ini, menggunakan rumus ini. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita masukkan S-nya, S adalah 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sehingga 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Jadi T sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 cm. Karena tingginya ini sudah diketahui, jadi kita bisa mencari volume dari kerucut tersebut menggunakan rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kali T. Di sini karena R-nya 3 cm dan tingginya 4 cm, maka P-nya kita menggunakan 3,14. Kita masukkan di sini 1/3 kali 3,14 kali 3 kali 3 kali 4. Ini bisa kita sederhanakan seperti ini, sehingga 3,14 kali 3 kali 4 sama dengan 37,68 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 37,68 cm kubik. Contoh soal yang keempat. Diketahui volume kerucut adalah 528 cm kubik. Jika jari-jarinya 6 cm, tentukan tinggi kerucut tersebut. Nah, jadi yang diketahui adalah volumenya dan jari-jarinya. Yang ditanyakan tinggi. Kita tulis dulu. Ya, kita gambar dulu
Ini adalah kerucutnya. Diketahui V sama dengan 528 cm kubik dan R sama dengan 6 cm. Kita bisa masukkan pada gambar R sama dengan 6 cm. Ditanyakan tinggi kerucut. Kita masukkan ke rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Di sini kita menggunakan pi-nya 22/7. Kita masukkan V. Volumenya 528 ditulis di sini ya. Volume kerucut 528 sama dengan 1/3 kali 22/7 kali R-nya 6 dikali 6 dikali T. Dari sini ada yang bisa disederhanakan. 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan kalau sudah, bisa saya tuliskan seperti ini. Ini tinggal 22 dikali 2 dikali 6 dikali T per 7. Karena yang ditanyakan adalah T, maka bisa saya tulis seperti ini. T sama dengan, nah ini pakai perkalian silang ya. 528 dikali 7. 528 kali 7 per 44. 44 dari mana? Dari ini. 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 528 dibagi 44 sama dengan 12. Kemudian di sini ada 12, berarti 12 kali 7 ya. Per 6. Ini bisa disederhanakan lagi. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Dapat disimpulkan bahwa tinggi kerucut tersebut adalah 14 cm. Alhamdulillah, untuk video pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.